Hati-hati, ada ular mendekatimu, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan yang sudah klik video ini, dan selamat datang di Penjelajah Sirah. Marhaban ikhwan dan akhwat sekalian, buat antum-antum yang baru nonton channel ana ini, ahlan wa sahlan, selamat datang ana ucapkan. Di channel ini ana berusaha untuk menggali kembali mutiara-mutiara sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam yang mulai dilupakan oleh orang. Dan insya Allah di tiap pekannya akan selalu ada video-video baru yang bisa antum tonton. Jadi kalau antum suka dengan topik tersebut, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar antum menjadi orang yang pertama yang nonton video ini. Kali ini kita akan jalan-jalan menuju wilayah barat daya Arab Saudi. Wilayah ini terkenal sebagai situs prasasti batu terbesar di dunia, dan di UNESCO terdaftar sebagai situs warisan dunia. Hal ini dikarenakan banyaknya prasasti batu yang ditemukan oleh tim arkeolog di wilayah tersebut. Wilayah ini bernama Najran. Kota Najran berlokasi di barat daya Arab Saudi, dekat dengan perbatasan negara Yaman. Kalau dalam istilah Arab, kata Najran memiliki dua arti. Yang pertama berarti bingkai kayu dari sebuah pintu, dan yang kedua artinya haus. Nama Najran juga disandarkan kepada seorang yang pertama kali menempati wilayah ini, yaitu Najran bin Zaidan bin Saba. Puncak perkembangan kota Najran ini adalah pada abad ke-1 dan 2 sebelum Masehi. Saat itu kota Najran termasuk salah satu pusat perdagangan Arab Selatan. Dan berdasarkan prasasti tua yang dibuat pada tahun 500 sebelum Masehi, kota Najran dahulu dikenal dengan nama Al-Ukhdud. Kali ini kita akan membahas tentang awal kemunculan agama Nasrani Kristen di kota Najran di era sebelum datangnya Islam. Dahulu agama Nasrani masih memegang teguh syariat yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka masih berada di atas keyakinan yang lurus, di mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Esa, dan Isa alaihissalam adalah rasul dari rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham jilid 1 halaman 19 dikisahkan bagaimana sejarah masuknya agama Nasrani ini di kota Najran. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang ulama dari golongan Nasrani, yaitu sisa-sisa dari pengikut Isa alaihissalam yang masih hidup, yang bernama Faymiyun. Dia seorang yang sangat soleh, seorang mujtahid yang gigih dalam berdakwah, dan seorang zahid terhadap dunia. Karena kesempurnaan kedekatannya kepada Sang Khalik, sehingga dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengabulan doa secara langsung terhadap setiap doa yang dia panjatkan. Faymiyun tidaklah meninggalkan sebuah desa kecuali setelah dia berhasil mendakwahkan agama tauhid kepada penduduk desa tersebut. Lalu dia akan keluar dari wilayah tersebut dan akan memasuki wilayah lainnya yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Adapun untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka dia bekerja sebagai ahli bangunan yang berkubang dengan lumpur dan tanah. Karena dia tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dia sangat menghormati hari Ahad. Jika hari Ahad telah tiba, maka dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia akan memfokuskan di hari Ahad itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berangkat menuju tanah lapang, kemudian dia akan melaksanakan sholat sampai menjelang malam. Dan ibadah yang dia kerjakan tersebut dia kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Faymiyun berada di salah satu desa di negeri Syam, dahulu yang dimaksud dengan negeri Syam adalah sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania. Sebelah baratnya adalah sungai Efrat, sebelah utaranya gurun Arab, dan sebelah selatannya pegunungan Taurus. Dan wilayah Syam saat ini merujuk ke sejumlah negara di Timur Tengah, di antaranya Libanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Ketika Faymiyun berada di salah satu desa di negeri Syam tersebut, ternyata ada seseorang yang menangkap dengan cermat perilaku baiknya. Orang itu bernama Soleh. Dia sangat mengagumi akhlak dan perilaku Faymiyun, sehingga dia berusaha untuk mengikuti Faymiyun
kemanapun dia pergi. Namun dia pun belum berani untuk berterus terang padanya. Dan saat itu Faimiun pun tidak menyadari apa yang dilakukan oleh Soleh. Pada suatu hari di hari Ahad, Faimiun keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang dia lakukan pada pekan-pekan sebelumnya. Tiba-tiba Soleh mengikuti dari belakang Faimiun, sedangkan Faimiun tidak menyadarinya. Saat itu Soleh mengamati Faimiun dari kejauhan, dan dia bersembunyi di antara bebatuan yang ada di tanah lapang tersebut. Faimiun pun berdiri untuk melaksanakan sholat. Ketika Faimiun sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba dia didatangi oleh seekor ular berkepala 7. Faimiun pun menyadari akan kedatangan ular tersebut. Ular itu terus merayap mendekatinya. Maka Faimiun pun berdoa dalam sholatnya untuk dihindarkan dan dijauhkan dari ular berkepala 7 tersebut. Lalu seketika ular itu pun mati. Peristiwa itu disaksikan langsung oleh Soleh dari kejauhan. Namun dia tidak menyadari bahwasanya ular itu telah mati setelah didoakan oleh Faimiun. Karena khawatir dengan keselamatan Faimiun, maka Soleh secara spontan langsung berteriak, "Awas Faimiun, hati-hati, ada ular mendekatimu, awas!" Saat itu Faimiun masih dalam keadaan sholat, dan dia bisa mendengar suara teriakan dari Soleh. Faimiun tidak menoleh hingga dia selesai melaksanakan sholatnya. Dan saat menjelang malam, Faimiun pun pulang. Kini Faimiun menyadari bahwasanya saat ini dia sedang diawasi oleh seseorang. Di dalam kitab Ibnu Hisham ini disebutkan bahwasanya ular yang mendekati Faimiun ketika dia melaksanakan sholat adalah seekor ular yang memiliki kepala 7. Wallahu alam benar atau tidaknya, ya, karena di situ jelas disebutkan al-hayyatu dzatir ru'usis sab'ah, ular berkepala 7. Jika riwayat ini memang benar, maka legenda akan adanya ular yang berkepala 7 di dunia ini bukanlah isapan jempol. Di Indonesia sendiri, tepatnya di Danau Tes, di Kabupaten Lebong, Bengkulu, sudah menjadi cerita rakyat akan adanya ular jenis ini. Di tahun 2019, seorang warga India pun pernah menemukan kulit ular yang diyakini berkepala 7, tepatnya di Kanakpura, 60 km dari kota Bangalore, India. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan ular jenis ini dengan nama tinnin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Benar atau tidaknya tentang adanya ular berkepala 7 di dunia ini, hanya Allah saja yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali ke cerita. Setelah peristiwa ular tersebut, Soleh pun merasa bersalah karena dia merasa selalu menguntit Faimiun. Maka Soleh pun memberanikan dirinya untuk berbicara langsung dengan Faimiun, untuk menyampaikan isi hatinya bahwasanya dia merasa kagum dengan akhlak dan agama dari Faimiun, sehingga dia berkeinginan untuk belajar agama kepadanya, dan dia pun siap untuk menemani Faimiun kemanapun dia pergi. Soleh pun berkata, "Wahai Faimiun, demi Allah, ketahuilah bahwasanya aku tidak pernah mencintai sesuatu pun karena Allah sebagaimana aku mencintaimu. Aku ingin belajar agama darimu, dan aku akan mengikuti kemana saja engkau akan pergi." Faimiun berkata, "Silahkan, namun engkau tahu sendiri bagaimana kondisiku. Jika kau merasa kuat untuk menjalaninya, maka silahkan ikutlah dengan aku." Maka Soleh pun menerima persyaratan Faimiun tersebut. Di dalam pengembaraannya, Faimiun juga mendakwahkan tauhid melalui medis dan kesehatan. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki doa yang mustajab, yang apabila ada orang sakit datang menemui Faimiun dan orang itu minta doa untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Faimiun pun berdoa, maka seketika orang yang sakit itu sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit sebelumnya. Namun Faimiun enggan untuk mendatangi orang yang sakit. Dia hanya mau jika dia didatangi, dan dia tidak pernah meminta sepeser pun terhadap doa-doa yang dia panjatkan. Dia selalu mengatakan bahwasanya bukan dirinya lah yang memberikan kesembuhan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang maha pemberi kesembuhan. Sehingga dengan sikapnya itu, orang-orang tertarik untuk memeluk agama Nasrani. Informasi kehebatan doa Faimiun ini cepat tersebar seantero desa. Karena dengan izin Allah, Faimiun telah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit di desa itu dengan berbagai macam jenis penyakit, sampai kebutaan sekalipun. Pada suatu waktu, ada seorang laki-laki yang memiliki anak kecil yang buta.
Dia ingin mengundang Faimiun ke rumahnya untuk mendoakan kesembuhan bagi anaknya yang buta itu. Maka dia pun berusaha untuk mencari-cari informasi dan menanyakan tentang perihal dari Faimiun. Dikatakan padanya bahwasanya Faimiun tidak akan datang jika dipanggil, namun dia seorang pekerja bangunan yang menerima upah. Lelaki itu pun menyusun tipu muslihat agar Faimiun mau datang ke rumahnya. Lalu berangkatlah lelaki itu menemui Faimiun. Dia pun berkata kepadanya, "Wahai Faimiun, sesungguhnya aku berniat untuk merenovasi rumahku. Ada beberapa bagian dari rumahku yang ingin aku tambah. Oleh karena itu, sudi kiranya jika engkau mau ke rumahku untuk melihat kondisinya dulu, dan kemudian nanti aku akan membayarmu dengan pekerjaanmu nanti." Maka Faimiun pun berangkat bersama lelaki itu menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, lelaki itu pun masuk ke dalam rumahnya. Dia menemui sang anak yang buta itu dan meletakkan di dalam sebuah kamar. Lalu dia menutupinya dengan kain. Kemudian Faimiun pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Lalu dipersilahkan untuk melihat kondisi rumah yang akan direnovasi. Faimiun pun bertanya, "Apa yang hendak engkau kerjakan di rumahmu ini?" Lelaki itu pun menjawab, "Oh, aku ingin kamu mengerjakan ini dan itu." Lalu tiba-tiba laki-laki itu pun menyingkap kain yang menutup sang anak, seraya berkata, "Wahai Faimiun, anakku ini adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan dia telah ditimpa penyakit sebagaimana yang engkau saksikan. Dia buta, tidak bisa melihat. Aku tidak tahan untuk melihat kondisinya. Air mataku terus berlinang di saat aku melihat anak-anak sebayanya bermain di luar dengan riang gembira, sedangkan anakku hanya bisa meraba tembok dan lantai rumah untuk mencari mainan yang tergeletak di dekatnya. Maka aku mohon padamu, doakanlah dia agar dia bisa sembuh." Ayah di mana?" kata sang anak. Maka Faimiun pun mendoakan anak itu. Lalu dia mengusapkan kedua tangannya di kelopak mata anak yang buta itu. Maka dengan izin Allah seketika mata anak itu bisa melihat kembali, bahkan seperti tidak pernah menderita kebutaan sedikit pun. Lalu betapa gembiranya lelaki itu melihat anaknya sudah kembali bisa melihat. Ayah, aku sudah bisa melihat. Ayah, aku bisa melihat, ayah." "Hah, terima kasih banyak Faimiun. Terima kasih banyak. Engkau telah menyembuhkan mata anakku. Tidak, jawab Faimiun. "Bukan aku yang menyembuhkan anakmu, akan tetapi Allah lah yang menyembuhkannya. Adapun aku hanya perantara dari kesembuhannya." Taulah Faimiun bahwasanya dirinya telah diketahui oleh banyak orang. Untuk itulah dia segera keluar dan meninggalkan desa itu bersama dengan temannya Saleh. Ketika mereka berdua sedang meniti jalan di sebagian daerah di negeri Arab, keduanya ditangkap dan ditahan oleh segerombolan perampok. Mereka melakukan tindakan yang keji kepada keduanya. Mereka berdua kemudian dibawa ke Najran dan dijual sebagai budak. Kemudian Faimiun dibeli oleh seorang pembesar di negeri Najran, sedangkan Saleh dibeli oleh orang lain. Orang-orang Najran saat itu masih menyembah berhala. Mereka menyembah satu pohon kurma besar yang berada di tengah-tengah kota. Bahkan mereka memiliki hari raya tertentu di tiap tahunnya di bawah pohon besar itu. Jika hari raya tahunan itu tiba, maka orang-orang akan menggantungkan pakaian-pakaian indah dan perhiasan-perhiasan di pohon itu. Dan mereka beritikaf, mereka duduk di situ, bersemedi di bawah pohon itu seharian untuk berdoa dan bermunajat di bawah pohon besar itu. Faimiun senantiasa melaksanakan qiyamul lail di rumah majikannya, dan tiap kali dia melaksanakan sholat malam, maka rumah sang majikan menjadi bercahaya terang benderang, padahal tidak ada lampu yang menerangi rumah itu. Tuannya melihat peristiwa tersebut dan dia sangat kagum dan takjub. Maka dia pun menanyakan Faimiun tentang agama yang dia anut. Lalu Faimiun pun berkata, "Sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Pohon besar yang engkau sembah itu tidak bisa mendatangkan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Jika aku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah untuk membinasakannya, pasti dia akan menghancurkannya. Dia adalah Allah, Tuhan yang tidak ada sekutu apapun baginya." Maka berkatalah tuannya tersebut, "Lakukanlah, karena sungguhnya jika engkau mampu untuk melakukan hal itu, maka niscaya kami akan masuk agamamu dan kami akan meninggalkan agama yang selama ini kami anut." Maka ditetapkanlah waktu tantangan tersebut. Sang majikan Faimiun menyeru kepada penduduk Najran untuk menghadiri hari tantangan yang telah ditentukan. Lalu berkumpullah orang-orang Najran di sekitaran pohon berhala tersebut. Kemudian Faimiun bangkit
untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan pohon kurma besar itu. Pada waktu itu cuaca cerah, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan mencabut pohon yang selama ini mereka sembah sampai ke akar-akarnya. Maka setelah kejadian tersebut, orang-orang Najran pun berbondong-bondong menemui Faymyun dan masuk memeluk agama Nasrani. Dan sejak saat itu agama Nasrani berkembang dengan luas di negeri Najran. Bagaimana kelanjutan dan sepak terjang Faymyun di negeri Najran ini? Saksikan kelanjutan video Ana selanjutnya. Tafadhal komen di bawah tentang video ini dan untuk ide-ide video selanjutnya. Semoga antum semua menyukai video ini. Syukran lakum jami'an. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe bagi antum yang belum. Dan bagi antum yang sudah, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak telah mensupport channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Ana, Penjelajah Sirah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Man najah fi kulli umur, kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.